Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat, kalian tetap dalam kondisi yang baik, sehingga kalian bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Bertemu lagi dengan Saiful Arif dalam pelajaran pendidikan agama Islam yang akan disampaikan dalam bentuk video. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik ya apa yang ada dalam video tersebut. Selamat mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau pada pelajaran yang kemarin itu menceritakan tentang kisah kepercayaan diri Nabi Muhammad SAW, maka pelajaran hari ini adalah kita akan belajar tentang bagaimana cara memiliki rasa percaya diri itu. Agar rasa percaya diri atau agar seseorang memiliki sikap dan mental percaya diri, Islam telah menunjukkan beberapa caranya, yaitu jadi pada pelajaran ini bagaimana Islam itu menumbuhkan rasa percaya diri pada seseorang melalui beberapa cara. Cara yang pertama, agar seseorang itu memiliki percaya diri, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang akan mengerjakan sesuatu, hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melakukannya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong. Jadi syarat yang pertama agar seseorang itu memiliki percaya diri, maka dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, yang mana ayat itu berbunyi, Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang mana arti daripada ayat tersebut adalah, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi ini menunjukkan apabila seseorang ingin memiliki rasa percaya diri, syarat yang pertama harus dimilikinya yaitu memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika engkau telah berniat, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apabila kita telah memiliki sebuah keinginan yang baik, maka di samping kita melakukan keinginan tersebut harus juga diiringi dengan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas tawakal itu apa sih? Bertawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertawakal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita, akan lebih sempurna bila mana setiap kali kita hendak mengerjakan sesuatu, sebaiknya membaca basmalah terlebih dahulu, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada tayangan ini, urut-urutan ataupun cara pada syarat pertama yaitu bertawakal adalah ketika kita telah berniat, maka kita akan melakukan pekerjaan dengan cara membaca basmalah yang lantas
setelah kita melakukan pekerjaan tersebut, maka kita akan bertawakal kepada Allah, ataupun kita memasrahkan ataupun menyerahkan keberhasilan pekerjaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat selanjutnya agar seseorang memiliki rasa percaya diri yaitu jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena ketika seseorang itu ragu-ragu, maka dia tidak akan memiliki rasa percaya diri. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu. Salah satu cara agar kita tidak ragu adalah mengenali diri sebelum mengerjakan. Apakah kita benar-benar mampu mengerjakannya ataukah tidak? Semisal, ketika seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran, maka tatkala disuruh untuk membaca Al-Quran, sebaiknya tidak dibaca. Artinya apa? Karena dia tahu bahwa dia tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik, maka ketika dia disuruh, hendaknya dia meninggalkannya. Berbeda ketika kalian memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, maka ketika ditunjuk untuk membacanya, segera laksanakan. Itu menunjukkan apa? Bahwa kalian tidak memiliki perasaan ragu-ragu, artinya yakin akan kemampuan diri sendiri. Jadi syarat yang kedua adalah jangan ragu-ragu. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah jangan malu mengerjakan kebaikan. Kenapa? Karena terkadang seseorang ketika dia disuruh untuk mengerjakan kebaikan, dia malu. Malunya maksudnya gimana? Malu karena dia merasa bahwa mungkin masih ada orang yang lebih mampu dari dia. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu, kita dihantui oleh perasaan ragu dan malu, sehingga tanpa kita sadari, waktu yang tersedia habis oleh perasaan ragu dan malu itu. Apabila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertawakal, kita harus menjauhi sifat malu dan ragu. Contoh, semisal kalian ataupun salah satu di antara kalian ditunjuk untuk menjadi imam bagi teman-teman yang lain, maka yang harus dilakukan adalah jangan ragu dan malu bahwa saya ataupun yang ditunjuk itu tidak memiliki rasa percaya diri. Artinya apa? Contohnya, menjadi imam itu merupakan hal yang baik. Ketika ditunjuk dan yang ditunjuk itu memiliki kemampuan, maka janganlah malu untuk mengerjakannya. Kemudian sabda Rasulullah SAW yaitu al-haya'u minal iman, yang mana arti daripada hadis ini adalah perilaku malu merupakan bagian dari iman. Jangan disalahartikan bahwa malu pada sabda ini termasuk juga malu mengerjakan kebaikan. Artinya apa? Sabda ini ataupun perkataan Rasulullah itu lebih cenderung untuk mengarahkan agar
seseorang itu malu ketika melakukan kejelekan, bukan malu ketika melakukan kebaikan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami serta dipelajari dengan baik, sehingga bisa mendapatkan kebaikan dalam pelajaran tersebut.